Kita ada di agenda 3 ya dalam pembelajaran, yaitu peran dan kedudukan ASN. Jadi agenda 3 ini adalah di penghujung pembelajaran teman-teman sebelum masuk ke agenda 4 ya, agenda habituasi. Agenda habituasi itu sudah Anda mulai menganalisis sampai merancang sebuah kegiatan untuk diaktualisasikan. Ya, jadi agenda 3 ini lebih kepada konsep dan cara berpikir kritis ya tentang peran dan kedudukan ASN. Baik, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, izinkan saya sebagai fasilitator teman-teman dari BUOL untuk memperkenalkan diri. Ya, boleh? Boleh, Bu. Siap. Boleh. Boleh atau boleh banget? Boleh atau boleh banget? Boleh banget, Bu. Boleh, Bu. Ya dong. Ya, harusnya ditunjukkan. Semakin sore, semakin semangatnya makin oke. Setuju? Siap, setuju, Bu. Keren. Ya, saya suka itu. Baik, saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Magister Public Health. Ya, saya Widya Iswara Ahli Madya di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan ini adalah saluran-saluran komunikasi saya, nomor handphone sekaligus nomor WhatsApp. Kemudian ada alamat email saya, silviani.wi.sukses@gmail.com. Kenapa seperti ini ya? Saya memang sebagai seorang Widya Iswara ingin menjadi ASN yang profesional, ya. Nah, sehingga profesional itu ya ditandai pasti kalau sudah profesional pasti bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya. Dan itulah kesuksesan saya, ya. Kalau saya sudah bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu sejak jadi WI ini jadi alamat email ya, WI Sukses. Nah, saya punya 2 alamat email, yang satunya itu yanidrg@yahoo.co.id. Ya, dua-duanya masih aktif. Nah, gitu. Jadi lebih kepada profesinya saya biasanya alamat emailnya. Kemudian alamat rumahnya, siapa tahu ada yang mau kirim oleh-oleh dari BUOL atau ke BUOL bawa oleh-oleh, sama aja ya. Ini alamat rumah saya ya, BTN Pengawu Indah, Blok C nomor 4, Palu. Ya, di Palu. Oke, itu tempat-tempat dan BPSDM Sulawesi Tengah itu Jalan S. Parman nomor 67. Di situ teman-teman bisa mengakses keberadaan saya. Ya, oke, baik secara online maupun offline. Ya, kalau nggak lewat handphone, lewat email dan juga alamat-alamat inilah yang penting ya, menjaga silaturahmi kita. Walaupun tidak hanya pada Latsar, pembelajaran Latsar, mungkin kesempatan-kesempatan lainnya ya, kita sama-sama nanti sebagai aparatur sipil negara, sumber daya aparatur, kemungkinan ke depannya lebih banyak lagi berinteraksi satu sama lain. Oke, dan pendidikan saya seperti gelar yang sudah saya menjadi hak ya, menjadi hak saya gelar ini itu karena pendidikannya strata 1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, strata 2-nya di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Masyarakat, konsentrasi manajemen rumah sakit di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat ini masih menempuh pendidikan doktoralnya atau PhD kembali ke Universitas Hasanuddin di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Buat anak negeri dari SD sampai saat ini ya di pemerintahan terus ya, SD SMP di sekolah negeri nah gitu kan. Oke, jadi sudah yakin sekali bahwa saya anak negeri. Oleh karenanya pantas kalau saya membangun mindset pelayanan kepada negeri, kepada bangsa ya. Oleh karena itu,
Kusuma kan itu lebih kepada bunga bangsa ya, itu mungkin nama saya itu juga orang tua meniatkan sehingga memang beginilah saya, keberadaan saya itu membawa saya saat ini ya, dan lebih banyak mengembangkan kompetensi dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kepada bangsa dan negara. Oke, ya, mohon doa deh teman-teman supaya segera menyelesaikan tugas saya ini ya di pendidikannya sehingga lebih bisa memberikan manfaat lagi yang lebih banyak. Oke, Amin. dan amin. Iya, kalau ini jangan malu-malu. Doa mudah-mudahan doa kita diijabah ya. Saya juga berharap kesuksesan teman-teman semua. Ya, perjalanan Anda akan masih panjang sekali, tetapi mulai dari sekarang kalau kita berusaha sungguh-sungguh, insya Allah kita akan dapatkan yang terbaik. Ya. Oke, pengalaman saya terangkat CPNS tahun 2000 dengan jabatan fungsional dokter. Ya, sampai 2008 saya banyak di rumah sakit dan puskesmas sebagai tenaga fungsional. Kemudian tahun 2008 saya bermohon untuk pindah, cari tantangan baru, cari pengalaman baru di kabupaten. Ya, alhamdulillah saya ditempatkan dan ditugaskan di rumah sakit, dan tidak lama kemudian saya diberi amanah mengemban jabatan Kepala Bidang Pelayanan Medik di Rumah Sakit Anuntaloko Parigi Motong. Ya, sampai tahun 2013. 2013 mulai saya jadi biasa-biasa saja, kurang tantangan, saya bermohon lagi pindah ke Palu, maksudnya ke Palu karena ya tempat saya di Palu, terus pertimbangannya mau berangkat dekat bandara. Kalau di Parigi mau berangkat jam 7 pagi, jam subuh sudah harus berangkat. Jadi itu ya pertimbangannya kemarin. Nah, akhirnya saya bermohon pindah lagi. Nah, boleh, asalkan membuat pernyataan tidak menuntut jabatan. Ya, karena di sini ada jabatan, tidak, ya oke lah, nggak apa-apa. Saya nggak terlalu mengkhawatirkan jabatan. Yang penting praktek profesionalisme saya sebagai dokter gigi bisa lebih baik, ya, lebih karena di kota ya. Kalau dulu sebelum pindah itu biasa prakteknya sampai jam 10, jam 12 malam, ya, melayani. Nah, gitu, melayani pasien ya, gitu. Tapi di kabupaten ya sudah tidak karena wilayahnya dan ininya berbeda ya. Dan saya juga di struktural, jadi tidak terlalu banyak untuk ke ini. Tapi tetap praktek. Kemudian tahun 2013 saya pindah ya, masuk dan ditempatkan di Rumah Sakit Undata. Undata Kota Palu, enggak sampai setahun Kota Palu. Undata provinsi ya. Sulteng, yang penting di Palu sudah. Nah, di sana saya terakses informasi kewideiswaraan. Nah, saya tahu wideiswara itu tua-tua, ya, tidak menarik. Karena saya ikut PIM 3 kemarin di tahun 2008 itu, waktu saya diangkat, langsung ikut PIM 3. Wideiswaranya sudah tua-tua, yang pensiun. Jadi nggak menarik loh. Kok ini ada perekrutan dokter dan tenaga kesehatan. Nah, sudah. Saya cari kontaknya, saya hubungin karena deadline-nya itu besoknya. Jadi hari ini saya dapat informasinya tidak sengaja. Tapi itu saya rasa tangan-tangan Allah yang menunjukkan, ya. Surat itu diminta supaya ini meminta tenaga untuk direkrut menjadi wideiswara. Nggak ada yang tertarik. Nggak tahu kan karena jabatan wideiswara itu belum populer seperti saat ini. Kalau sekarang sudah populer, bahkan yang eselon 2 juga sudah berminat.
Nah, saya terakses informasi itu, deadline-nya besok, tapi saya karena punya jejaring, kemudian kemampuan untuk ini, saya segera hubungi penyelenggaranya dan menyiapkan semua persyaratannya, berangkat dengan biaya sendiri tentu ya, karena mau dapat di mana. Dan ternyata di sana dibiayain semua, mulai pesawat, penginapan, uang saku, uang apa dapat. Jadi pelatihannya 2 bulan. Ya, setelah itu ikut uji kompetensi dan lulus. Nah, dikasih rekomendasi oleh LAN untuk diangkat jadi Widya Iswara. Dan akhirnya sampai saat ini saya sudah happy sekali, enjoy sekali sebagai Widya Iswara dan dokter gigi. Ya, itulah aktivitas saya menjalani kedua profesi tersebut. Ya, boleh dikata profesi ganda. Tapi yakin saja saya bukan ini ya, bukan apa tuh yang ini gender apa tuh yang kelamin ganda itu ya kan, cuma profesinya aja yang ganda ya, karena apa, saya punya kompetensinya dong, kompetensi sebagai dokter giginya ya, punya pengetahuan, punya keterampilan dan attitude. Sebagai Widya Iswara saya punya kompetensinya, saya melalui pelatihan ya, punya keterampilan, ikut dibina terus oleh LAN untuk ditingkatkan kompetensinya, kompetensi teknis dalam pengelolaan pembelajaran, kompetensi manajerial, nah itu semua. Nah, dan oleh karena itu sah-sah saja. Konsekuensinya saya memang super sibuk jadinya ya, karena kedua profesi itu. Di zaman pandemi saat ini saya dari ruang Zoom ke ruang Zoom, sebentar ruang Zoom tentang kepemerintahan, sebentar saya ke ruang Zoom ini bedah mulut ya, bagaimana cara membedah untuk mengeluarkan gigi yang tertanam. Nah, itu ya masalah penanganan kecemasan saat COVID. Nah, itu saya boleh dikata diuntungkan dengan situasi pandemi ini ya, lebih banyak bisa mengakses banyak kesempatan-kesempatan dalam meningkatkan kompetensi. Oke. Sampai sekarang ya saya jadi Widya Iswara. Berarti tugas pokok dan ini saya di BPSDM sebagai Widya Iswara. Sedangkan dokternya itu sebagai ini ya, bukan yang utama ya, tetapi berdosa ya, dan saya tidak pandai bersyukur kalau ada orang yang membutuhkan pelayanan medis saya tetapi saya tidak inikan. Alhamdulillah alat-alat juga ada ya, jadi sayang ya kalau enggak. Itulah mindset-nya kita bangun. Oke. Dan karena dokter itu ada dulu sebelum diangkat jadi CPNS itu ada kontrak ya, pegawai tidak tetap, dokter PTT. Nah, sehingga kepangkatan saya sudah pembina utama muda 4C. Karena masa kerjanya dihitung. Masa kerja waktu saat kontrak itu udah dihitung, jadi lebih cepat ya. Dan saat ini saya adalah fasilitator di BPSDM, baik dalam pelatihan dasar, kemudian pelatihan kepemimpinan, dulu ke pengawas dan administrator, tapi sekarang akan banyak perubahan-perubahan, ya, banyak adanya peraturan ya yang struktural itu difungsionalkan banyak. Nah, itu mungkin berbeda lagi ya pelatihan di masa-masa datang. Kita akan terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi kita sebagai pelaksana kebijakan ya tinggal ikutin. Jadi Latsar nih modelnya saat ini begini. Nah, sebentar lagi akan ada pembekalan lagi untuk para Widya Iswara untuk memfasilitasi Latsar di tahun-tahun yang akan datang ya. Jadi mungkin sudah berbeda. Karena itulah ya kita memang selalu beradaptasi dengan perubahan. Kita tidak bisa menghindari hal itu. Oke, itulah aktivitas saya dan juga saat ini saya diminta untuk membimbing mahasiswa ya, memberikan ini pengetahuan juga sebagai dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
ya. Sekarang jadi UIN, Universitas Islam Negeri Palu. Dari mana lagi nih? Ya, itu tuh. Manajemen ya, ada ilmu manajemen, dan ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran bisnis dan juga network, jejaring. Jadi ada jejaring kerja sehingga terakses dengan informasi ini. Dan senang sekali di awal-awal pandemi justru saya diminta untuk bisa membantu di universitas ini. Alhamdulillah, itu semua hikmahnya pandemi bagi saya ya. Oke, itu tentang saya. Saya berharap informasi ini bisa mengkoneksikan ya antara aku dan kau. Ya, mengkoneksikan kita semua. Nah, oleh karena itu mungkin ada teman-teman ya yang sekaligus saya bisa berkenalan nih satu-satu. Ya, nah, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan respon, bertanya, ya silahkan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Saya rasa kita memang perlu membangun, ya, mencairkan kebekuan, ya, karena kita sebelumnya tidak kenal, tidak pernah ketemu, ya, kecuali ada dulu coach saya namanya Ibu Fatma. Dulu dia kalau nggak salah di perikanan. Apakah Ibu Fatma SPD mengenalnya? Kebetulan sama namanya. Bu. Banyak ya. Oke deh. Oke, ada? Ada, silakan resen. Pak Parno. Silakan Pak Parno. Ya, izin Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Pada kesempatan ini untuk tahap awal pembelajaran kita, saya hanya sebatas memperkenalkan diri. Mungkin satu saat bisa ketemu dengan Ibu di Palu atau mungkin Ibu yang ke Bool, kita bisa saling sapa, Bu. Ya, Bu. Siap. Perkenalkan, nama saya Parno Abaktiar. Untuk instansi kebetulan ditempatkan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bool. Ciri-ciri fisik, Bu, dikenali badan tinggi, tegak, kemudian punya jenggot yang berbentuk Panjang. vertikal. Jadi berbentuk apa? Vertikal, Bu. Dari bawah bibir sampai ke itu dibentuk atau memang begitu? Dibentuk, Bu, supaya mudah diketahui. Dan jadi ciri khas juga itu, Bu. Dan untuk ciri-ciri lainnya, menurut orang-orang itu saya katanya ganteng, Bu. Ya, mungkin sekian, Bu, perkenalan kita. Untuk tanya jawabnya nanti kami bahas setelah Ibu memberikan materi ke agenda ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Parno ya atas keterbukaannya, dan dalam interaksi kita nanti insya Allah bisa, karena saya sudah sekaligus memahami ya, orang tipenya Pak Parno ini orang ekstrovert ya, terbuka ya, kemudian ada humoris ya. Ya, dari kata-katanya itu kan terlahir dari proses berpikir. Apa yang dia sampaikan bukan berarti meluncur saja lewat itu. Ya, alam bawah sadarnya itu sudah memberikan ini sesuatu sehingga terucap lewat kata-kata yang disampaikan ya. Walaupun ini cuman ya kalau kita perlu lakukan survei ya, yang kata orang ganteng, ya mau dilakukan survei dulu berapa persen gitu kan, karena mungkin ada yang lebih ganteng. Ya, oke, nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, saya berani bilang begitu karena saya tahu orangnya ekstrovert, jadi nggak mudah tersinggung ya. Oke, bisa memahami lebih baik. Oke, makasih Pak Parno. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke,
Pak siapa nih Pak? Silakan. Pak Samsul Bahri. Ya, Ini pemeran ini. Siapa itu yang Datuk Maringgi? Siapa lagi? Apa judulnya itu filmnya itu? Siti Nurbaya itu. Siti Nurbaya pemerannya. Samsul Bahri siapa namanya dalam pemeran Siti Nurbaya ini? Saya kurang tahu, belum pernah juga Iya. nonton. Iya, karena bukan zamanmu ya. Iya. Ini anak milenial semua, jadi mungkin terlewatkan ya. Tetapi yang melegenda itu adalah tentang apa namanya kawin paksa ya. Oke, silahkan Samsul Bahri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya di sini cuma memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Bahri. Kebetulan saya bekerja di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kalau untuk ciri-ciri ya tinggi. Hobi aja deh, hobi aja. Kalau ya, ciri-ciri ya saya sudah bisa lihat. Ya, kalau untuk hobi olahraga saya, paling bersepeda saja. Oh, olahraga. Ini apa itu yang ininya? Apa namanya? Glow. Apa namanya kalau sepeda? Goes. Goes. Ya, keren. Ya, itu lagi di ini. Tapi perlu memang ya karena di sana ada unsur olahraga, ada unsur refreshingnya, cooling down ya terhadap ini. Bisa juga vitamin buat mata ya, melihat pemandangan apa ya, tergantung kalau mau ke gunung. Kalau di tempat saya itu bagus, ininya view-nya bagus di puncak gunung ya di daerah. Di Pengau ya Bu saya. Di Pengau tahu kan? Kebetulan saya tahu Bu. Kebetulan tahu. Kalau gitu enggak susah-susah nanti kalau ke Pengau cari rumah gue. Iya siap. Oke, ada lagi Pak Samsul? Ya begitu saja Bu untuk perkenalan awal. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari sarjana tekniknya di mana Pak? Untat? Dari Untat Bu, Teknik Sipil Untat. Pak Samsul Bahri? Di Teknik Sipil Untat. Hilang kali ya. Sudah dia Halo. Ya. yang kurang stabil ini apakah saya yang punya atau gimana? Ya, halo. Oke, Pak Samsul Bahri. Iya, Bu. Terhubung. Bapak sarjana tekniknya dapat dari mana? Untat atau dari mana? Teknik Sipil Untat, Ibu. Untat. Iya. Oke. Asal? Asal Toli-Toli. Oh, memang Toli-Toli ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, mana nih makhluk halusnya? Ada 4 orang. Saya pengen dengar nih makhluk halus. Makhluk halus. Wanita itu kan makhluk halus. Ya, halus perasaannya. Halus ininya. Halo. Ini kok jaringan kurang bagus ya. Oke, Musdalifah, boleh Musdalifah kali ya? Saya pengen kenal nih.
Makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Izin, Bu, makasih atas kesempatan yang diberikan. Cuma Ya. ingin memperkenalkan diri supaya lebih dekat. Nama saya Musdalifah SPI. Kebetulan saya ditempatkan di Dinas Perikanan Kabupaten Goa. Terus asal saya dari Makassar, Kabupaten Goa. Asal ya, Bu. Dari Universitas asal universitas dari UMI, Pak. UMI, Bu. Universitas UMI Muslim Makassar. Indonesia. Ya, Bu. Makassar. Kalau begitu sama Darita. Ya. Dan kebetulan sama juga orang Turatea. Ya, Goa di sebelah di atasnya Goa, Bantaeng tempatnya Bantaeng, di atasnya lagi Jeneponto ya, tempatnya Gubernur Sulsel ya, yang tersangkat apakah istilah sekarang ya, Nurdin Abdullah ya, Bantaeng. Dan saya masa kecilnya itu di Tangan dua. Halo. Ibu Sylvie terhempas ya? Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Keluar dari room Pak. Inginkan dirimu aku sangat mencinta.
syukuran yang luar biasa. Teman sudah berada pada tahapan ini mengikuti Latsar, itu akan banyak peluang-peluang ke depannya. Tinggal Anda sendiri yang harus meraih, ya, bisa merebut peluangnya, karena semua orang pasti akan menginginkan itu. Tetapi dengan usaha tentunya itu semua bisa kita ini kan. Dan jangan cepat berpuas diri kalau sudah S2 sudah ini, ya, teruslah. Saya ini ya di usia saya yang sudah Lolita, tahu Lolita enggak, apa itu? Lolos Nah, ada yang 50 tahun, Bu. Lolos 50 tahun, ya. Kalau itu masih haus pendidikan, dan di pengembangan kompetensi, ya, saat ini pendidikan itu, kompetensi itu tidak hanya didapatkan dari pendidikan, ya, tetapi juga melalui pelatihan-pelatihan. Oleh karena itu ada haknya PNS, ya, untuk 20 JP per orang per tahun, dan inilah yang sedang digodok oleh LAN, Menpan, Kemendagri, ya, Menpan, untuk mengemas semua itu. Ya, diharapkan nanti kita akan mencapai roadmap kita tahun 2024 itu, ASN itu berdaya saing tinggi atau world class, ya, berkelas dunia. Bagaimana caranya kita bisa mencapai kelas dunia itu? Ya tentu dengan mengembangkan kompetensi. Tetapi kompetensi ini ya tentu sangat berkaitan dengan seseorang, ya. Mana knowledge-nya, ya, pengetahuannya, keterampilannya, dan juga sikap perilakunya. Nah, oleh karena ini dalam pelatihan dasar inilah ajangnya teman-teman untuk berlatih, ya, berlatih untuk bisa mengeluarkan semua potensi-potensi diri yang Anda miliki. 7195, ya. Ininya saya berusaha masuk ini. Oke. Oke. Bu Dokter.
Ada kendala lagi nih, teman-teman, Ibu Dokter? Iya Pak Acep, Ibu Dokter sudah Ya, Pak. hilang lagi nih. Oh iya. Berarti seperti lagu ya. Kau datang dan pergi. Reza. Ini kayak lagunya Elo ya, Bu Dokter, pergi untuk kembali. Sabar ya. Coba siapa yang tahu lagunya Elo, pergi kembali tuh. Sambil menunggu Bu Dokter. Sabar ya. Ini memang kendala jaringan pasti Bu Dokter. Termute. Coba Ibu siapa nih? Pak Reza? Siap, siap. Oh, tadi termute rupanya. Pak, tolong ini saya Pak dijemput dulu saya Pak di room besar ini saya sendirian. Kasih masuk dulu saya di room sini. Oke deh. Sudah, Bu, sudah, iya. Saya kira Bapak tadi tidak ini termute rupanya. Kita pikir Ibu sedang ini terhempas. Ada Pak. Saya Oh, kan ada, aduh. Orang pikir Ibu terhempas. Jadi kita nggak bisa. Saya juga sudah telepon Bapak tidak angkat-angkat. Sudah. Oke. Makanya tadi saya minta yang lain lagi, saya mau dengar makhluk halus lagi.
Boleh siapa? Satu orang lagi. Silakan, Bu Syarifah. Perkenalkan, terima kasih kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia, biasa dipanggil Aulia. Saya tempat kerjanya di SDN 4 Bokat. Terus Guru ya? ya Ibu Guru. Apalagi yang mau dikasih tahu? Hobi kan kali, hobi. Hobi. Kalau hobi saya nyanyi, suka deh. Hobinya menyanyi. Nyanyi. Iya. Nyanyi, itu ada saingannya di sini ya. Ada Pak Acep, itu cari lawan itu. Oke deh ya, makasih Syarifah. Ibu. Oke, siapa lagi nih? Fatma sudah. Musdalifah? Sudah, Bu. Oh sudah. Oh Ya, iya, Bu. Armansyah? Ya, belum, Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Armansyah, biasa dipanggil Arman. Kalau hobi, Arman Maulana. ya, instansi tempat saya kerja di Dinas Perikanan, Arman saya. Perikanan sama Bolu. Sama dengan Ibu perikanan. Musdalifah. Ya. Sama ya, satu kantor ya. Asal Palu, Bu. Palu. Dan Tetangga saya di Palu, Bu. Di Palupe, tetangga juga nih, tetangga juga. Ya, kalau kalau sudah jadi orang Bol, Bu. Bol. Oh, udah Ya, menikah di sudah. sana ya, Pak? Enggak, Bu. Sudah menikah, sudah dari Palu. Ya, sekarang sudah kerja di Bol, jadi sudah jadi orang Bol. Sudah urusan pindah wilayah, Bu. Takut disuruh pulang. Ya, tapi Ya, kalau ke Palu ingat-ingat ya bawa gula merah ya. Insya Allah, Bu. Ya, kalau hobi, Bu, hobi saya dari dulu memancing, Bu. Memancing, orang perikanan, pantasan. Ya, berarti dari kecil sudah bercita-cita di yang berhubungan dengan ikan berarti. Iya, Bu. Dari kecil memang sudah berhubungan dengan ikan. Oke. Tinggal di pinggir laut. Ya, mudah-mudahan bisa memberi kemanfaatan ya bagi masyarakat. Amin. Di bidang tugasnya. Sebagai sekarang di perikanan sebagai apa jabatan fungsionalnya? Di perikanan, di Balai Pengembangan Air Payo Budaya Udang Faname. Air payo itu air ikan air tawar ya? Bukan, Bu. Percampuran antara air tawar dengan air laut. Itu air payo ya? Iya. Oke. Makasih Pak Armansyah ya atas ininya. Ya, mudah-mudahan tidak sampai di sini pertemuan kita. Ya, besok-besok kita masih bisa berinteraksi ya, tapi saya kenal nih ya, sudah kenal. Oke, siapa lagi nih? Pak Julhar. Ya, izin Bu, makasih atas kesempatannya. Ya. Julhar R. Olii, orang Gorontalo ya Pak? Iya, Bu, orang Gorontalo. Tapi sudah lama tinggal di Palu, Bu. Kenal Ferdinand Olii? Aduh, kurang tahu, Ya. Bu. Oli banyak sekali, Bu. Ya. Banyak rupanya. That's okay. Oke, silakan Pak. Ya, Siapa dirimu? Ya, nama saya Julhar Fandi, ROLI, biasa dipanggil Fandi. Unit kerja saya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kenal Ibu Fatma enggak? Udah berapa lama di sana? Oh, baru Buol. 10 bulan, Bu. Oh, ada tuh dulu. Enggak tahu kalau dia sudah pindah ya. Dulu coach saya di PIM 4 dia, ya ikut Buol. Jadi itulah saya walaupun lama saya masih ingat karena begitu interaksi kita. Tapi dulu kan modelnya model klasikal ya. Lama kita ketemu. Kalau kita kan sekarang
tatap maya. Kalau dulu tatap mukanya lama, jadi berinteraksinya lebih banyak. Ya, tetapi masing-masing punya inilah, punya hikmah. Oke, silakan Pak, apalagi? Anak, Cuma istri? saja, Bu. Oh iya, istri baru satu, Bu. Oh, yakin baru satu. Itu katanya istri. Istri kan 3. Alhamdulillah sudah berkeluarga, Bu. Oke, Dan ya. untuk anak, insya Allah dalam waktu dekat ini sudah mau menunggu kelahiran anak pertama. Anak pertama, insya Allah ya lancar, ya tambah berkah, rezekinya lancar, ya dan sehat semuanya, ya. Nah, ya. Jadi ndak ada is one is two ya, langsung istri. Oke, makasih Pak. Ya, makasih, Bu. Oke. Siapa lagi? Sudah semua ya? Andi, Mahardika. Nah, ini orang India kali ya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas suara saya, Bu? Terdengar jelas. Saya perkenalkan diri, Bu. Nama saya Andi Mahardika, asal dari Palu. Kemudian dia memang asli Palu, dari SD sampai kuliah, terakhir kuliah itu di mana di Palu? Di Talise, Bu. Di Talise? Ya, Bu. Dulu tempat praktek saya di dekat itu loh, di samping kanannya pom bensin itu. Ya, Bu, kayaknya saya pernah lihat tempat prakteknya, Ibu. Hah? Begitu kan? Iya, Bu. Makasih ya. Belum ini. Oke. Kemudian kayaknya itu saja, Bu. Iya, berarti orang Palu akan bolak-balik Palu nih, ya. Siap, apalagi Bu. Orang insya tua Allah dan adik-adik masih di Palu. masih di Palu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan-kesempatan ya yang banyak untuk bisa berinteraksi, bisa sharing ya, bisa bertukar pengalaman dan lain sebagainya. Oke, sudah semua ya. Oh, ini ada Carmila. Dulu ada film tuh pemerannya Carmila. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Carmila, instansi di SDN 17 Bukal. Dan sudah menikah, Bu. Sudah berkeluarga. Berarti 100% di sini semua, tidak ada lagi yang jomblo ya? Ada tadi satu. Fatma. Fatma. Ayo, tinggal Fatma. Berarti teman-teman punya kepedulian ya, bahwa teman kita ini belum lengkap ininya kalau tidak ada pasangan ya. Bu Fatma, tidak menutup diri. Jangan tutup pintu hatimu ya, karena berdosa kalau dia orang enggak itu menikah itu ibadah. Oke, makasih ya teman-teman semua. Insya Allah kita akan lebih bisa mengenali satu sama lain. Sorry. Anakku pulang sekolah bawa jeruk, jadi saya tidak bisa menahan diri menunggu sampai ini. Ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kita semua saling melengkapi, saling memberi kemanfaatan, dan insya Allah akan nyambung terus tali silaturahimnya. Oke, baik teman-teman. Saya mau share screen. Atau saya sudah share screen ya? Harusnya buka dulu ya. Oke, saya stop share dulu. Karena saya belum buka rupanya.
Oke ya. Nah, kita berada di agenda 3, yaitu agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, mungkin saya ingin merefresh kembali ada apa di kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Apa sajakah topik-topik atau mata pelatihan dalam untuk kedudukan dan peran PNS ini? Oke, silakan Pak Parno Reshen. Silakan Pak. Izin Bu, untuk agenda 3 ini, di sini kita 3 modul, yaitu modul manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, terus modul tentang kepemimpinan yang baik atau WOG. Ya, itu Bu, isi modulnya untuk agenda. Ya. Supaya sama dan persepsinya tidak keliru, kalau WOG bukan tentang kepemimpinan yang baik, tetapi pelayanan yang terintegrasi. Ya. Siap. Nah, whole of government. Ya. Nah, jadi apa namanya, sistem birokrasi yang terintegrasi satu sama lain. Ya, sehingga nanti bisa tepat itu pemahamannya ya. Kalau tentang kepemimpinan yang baik, nah itu lain teori leadership di situ. Nah, tetapi kalau di whole of government lebih kepada tata kelola organisasi. Ya, nanti dibaca-baca lagi modulnya supaya dapat pemahaman yang sama. Oke. Di dalam agenda 3 ini betul sekali yang Pak Parno sudah sampaikan, ada modul, ada 3, yaitu pelayanan publik, whole of government, dan peran manajemen ASN. Ya, kalau di agenda 2 itu tentang nilai-nilai dasar ya, lebih banyak internalisasi atau ini kita nilai-nilai dasar kita sebagai ASN. Nah, dalam agenda 3 ini, ya, desain pembelajarannya sebenarnya penekanannya pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Jadi bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Apakah yang dimaksud pelayanan itu adalah terpusat kepada diri kita? Tidak. Ya, kita adalah pelaksana pemerintahan. Ya. Jadi kalau pelayanan itu sebuah sistem, di dalamnya ada sumber daya manusia, sarana prasarana, ada manajemen, dan lain sebagainya. Tapi kalau disebut pelayan publik, kita semua ASN. Tidak yang hanya di sekolah, tidak hanya di tempat layanan kesehatan, ya, tetapi sumber daya aparatur itulah pelayan masyarakat. Dalam kurikulum kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan pun itu untuk membentuk pemimpin yang melayani. Ya, nah, tapi kurikulum Latsar ini adalah kita sebagai pelaku atau pelayan masyarakat. Karakter itulah yang ingin dibangun. Ya. Bagaimana karakter itu bisa terbangun pada diri seseorang? Ya, dengan melalui pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan terhadap nilai-nilai dan kemampuan berpikir kritis. Ya, oke. Jadi desain pembelajaran kita adalah penekanannya pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana whole of government, bagaimana pelayan publik, bagaimana manajemen ASN
itulah peran dan fungsi ASN ada di dalamnya. Apa peran dan fungsi ASN? Silakan. Ya, silakan Pak Julhar. Ya, terima kasih Bu. Peran dari ASN itu yaitu pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Keren. Itu peran dan fungsi kita sebagai ASN. Jadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, dimanapun, siapapun, bagaimanapun, itulah yang menjadi tempat tugas kita melaksanakan pelayanan. Ya. Yang di perikanan, siapa masyarakat yang dilayani? Bagaimana bentuk pelayanannya? Yang di sekolah, apa bentuk pelayanannya? Nah, itulah yang terkait dengan kompetensi teknis masing-masing. Ya. Yang di inspektorat, ada inspektorat tadi ya, Pak. Siapa lagi yang di inspektorat? Siap, Bu. Bapak melayani siapa, Pak? Inspektorat itu. Kalau kita untuk aspek yang dilayani itu, yang pertama dari sama-sama aparat pemerintah, kemudian perangkat desa, dan tenaga pengajar publiknya. Iya, jadi inilah bentuk pelayanan tidak langsung. Ya, OPD atau apapun ya. Kalau sekolah, puskesmas, rumah sakit, Dukcapil itu pelayanan langsung, masyarakat itu berhubungan langsung. Ya. Tetapi peran dan fungsi kita sebagai aparatur ya ada termuat semua di dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai aparatur kita adalah perpanjang tanganan pemerintah. Ya, untuk mendeskripsikan tentang fungsi ASN dalam pelaksana kebijakan. Jadi, bukan berarti setelah kita misalnya ya guru sekolah taunya cuma ngajar. Apa kebijakan pemerintah saat ini pun harus peka, sehingga dalam pelaksanaan tugas kita bisa mengimplementasikan semua peran dan fungsi kita. Ya, melakukan perubahan-perubahan sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Karena kalau tidak begitu, kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Siapa yang tidak mau berubah, pasti ikut. Ya, tergilas saja oleh mesin, ya, roda akan berputar terus. Jadi kalau memang kita seorang yang profesional, haruslah mempersiapkan diri beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sehingga kita tidak terombang-ambing dengan ya, sebentar peraturan begini lagi. Ya, sudah sibuk mendongkol dan sudah sibuk menyalahkan apa dan lain sebagainya. Ya, tetapi kalau kita memahami kita sebagai penyelenggara kebijakan publik, ya, pelaksana kebijakan, ya, kita tidak akan pro kontra dengan kebijakan baru, misalnya penerapan protokol kesehatan. Nggak perlu kita sebagai seorang ASN ikut-ikutan bahwa tidak percaya masker, tidak pakai, nggak boleh. Ya, selama ini. Karena fungsi kita adalah pelaksana kebijakan.
yang mana kebijakan itu pasti sudah dituang, sudah melalui proses-proses. Pasti ada orang yang punya keahlian di situ, bahwa satu-satunya cara efektif untuk memutuskan atau mengurangi rantai penularan COVID saat ini di masa pandemi itu adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Itu upaya. Jadi kalau kita sendiri tidak mencontohkan atau sebagai role model, nah itu belum mencerminkan nih ASN. Nah itu perlu karakter yang dibangun ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik, tetapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Ya karena apa? Kita ini pejabat publik. Selain pelayan, sekaligus pejabat. Tetapi sekarang pejabat itu bukanlah orang yang dilayani, tetapi justru pejabat publik itu adalah orang yang melayani. Jadi paradigmanya sudah berbeda. Ya. Nah, sebagai ASN, nah yang diharapkan adalah juga sebuah kompetensi. Kompetensi itu menyangkut tiga unsur ya, unsur knowledge, skill, and attitude. Apakah suara saya menggema di sini? Tidak ada yang enggak ya, enggak ada yang mengikuti, soalnya pakai handphone juga, saya udah kecilin suaranya. Ya itu peran dan fungsi ASN. Kita harus menghadirkan sosok kita di tengah masyarakat sebagai perwakilan pemerintah. Nah, sehingga kita punya dalam manajemen ASN itu sudah diatur semua hak dan kewajiban, kode etik, itu semua tertuang. Ya, jadi kalau ingin mendesain perubahan, mendesain masa depan Anda, rancang mulai dari sekarang. Desain bagaimana, kemana arahnya. Dan itu akan mendorong kita, membawa kita kepada tujuan. Ya, apa goal yang ingin kita capai? Ya, itu sebagai seorang individu. Tapi sebagai seorang aparatur, kita punya kewajiban, ya, melaksanakan tugas, kemudian disiplin, ya. Nah, tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Nah, untuk itulah pada kurikulum ini ada tugas individu untuk membuat rancangan aktualisasi dulu, baru aktualisasi, ya. Yang semua itu nanti akan dievaluasi. Jadi akan menghadapi 2 kali tahapan evaluasi, evaluasi rancangan dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Ya, jadi sekali lagi penekanannya pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ya, saya tidak mesti harus menyampaikan lagi semua apa itu pelayanan publik, apa itu WOG, apa itu manajemen ASN, ya. Nah, tetapi semua sudah saya desain dalam pembelajaran, ya, dalam bentuk ini. Oke. Hasil belajar. Ini yang paling penting ya. Sebelum cerita lama, inilah hasil belajar yang kita harapkan. Yaitu mampu menginternalisasi, mengaktualisasikan, mengaktualkan ya. Kita implementasikan, diaktualkan, diwujudkan, dicontohkan
Apalagi nih yang kira-kira tepat untuk ini? Ditunjukkan, ya. Mampu mengaktualisasikan konsep dan penerapan rule of government dan best practice. Pengalaman terbaik dalam penerapan rule of government. Itu adalah sebuah pelayanan birokrasi yang terintegrasi. Jadi bukan orang tetapi sistemnya, ya, yang terintegrasi dalam pemberian pelayanan. Nah, yang kedua, mampu memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Ya, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan jabatan di masyarakat dan stakeholder yang dilayani. Nah itu, jadi teman-teman, ranah tingkatan sesuai taksonomi Bloom itu bukan lagi C1, C2, yang sekedar mengetahui, memahami, ya, tetapi khusus untuk manajemen ASN, karena di dalamnya banyak tata kelola ASN, ya, sudah aturan, jadi mampu memahami, karena tiap semua orang memahami, tetapi belum bisa sampai sepenuhnya tuh yang bisa mengaktualisasikan, ya terlalu berat nanti karena kita butuh proses, ya. Dan ini masih kemarin manajemen ASN ini pertama keluar tahun berapa, 2017 itu manajemen ASN. Nah ada lagi tambahan, ya, jadi menjadi peraturan nomor 11 tahun 2020. Jadi menyempurnakan peraturan ini tentang pengelolaan atau manajemen ASN. Ya, jadi inilah lingkungan kerja kita, lingkungan yang strategis, lingkungan yang dinamis, selalu berubah. Kalau kita tidak mau berubah, akan tertinggal. Ya, tidak bisa eksis saat ini. Anda hadir di sini sampai kepada tahapan ini, bisa berada pada pelatihan dasar, adalah sebuah adaptasi dari perubahan, ya. Karena kalau dulu orang diangkat CPNS itu, ya, ada beberapa, ya, mengikuti saja kuota dari daerah, ya. Nah, pokoknya SMA, sarjana, sama cara seleksinya. Tinggal keberuntungan, campur tangan. Ya. Ada yang sarjana sudah bertahun-tahun, karena belum ada kuota, tidak terangkat. Nah sekarang sistem rekrutmennya udah berbeda. Ya, melalui CAT, Computerized Analysis Test. Itu sama, dan kualifikasi pendidikannya harus S1. Ada juga yang ini tetapi sudah jelas ininya, ya. Ada ada penempatannya, ya. Kalau mungkin ada yang D3, D ini saya enggak paham, tetapi melalui sistem CAT, ya, yang sama. Kalau dulu kita kenal sistem pengangkatan PNS ada yang melalui K1, K2. Ya. Nah, umur kadang-kadang sudah banyak karena dia udah lama, punya keterampilan yang bagus, dia yang menguasai pekerjaan. Nah, ya, tapi kasihan sistem hak-haknya itu kurang terperhatikan. Karena mungkin pendidikannya rendah, tetapi skillnya mampu. Jadi disinilah kita beradaptasi dengan semua tuntutan perubahan yang ada di dalam lingkungan strategis ini, sehingga mulai sejak tahun berapa, ya, sistem CAT ini?
Nah, sistem pelatihan dasarnya pun juga berubah, kurikulumnya berubah. Ya. Kalau saat ini, Perlan nomor 1 tahun 2021, berarti tahun ini kan, ini keluar karena saat pandemi ini. Dibentuk di inilah pelatihan dasar itu, sempat tertunda kan, pelatihan dasar itu melalui sistem bisa melalui blended learning atau distance learning. Ya, apa itu distance learning? Itu pembelajaran jarak jauh. Nah, tetapi LAN mendesain kurikulumnya bisa namanya blended learning, ya, campuran. Jadi di mana ada klasikalnya, ada tatap mukanya, ya, di akhir ya, ada kurikulumnya di mana distance learning itu ada di awal, kemudian nanti ada klasikal 6 hari. Tapi kita di BPSDM ini ya melaksanakan full e-learning, ya, mungkin dengan kesepakatan juga supaya lebih efisien, karena 6 hari atau 10 hari kalau buol itu kalau enggak Widya suaranya yang ke sana atau ini ya dianggap belum pas, ya, enggak tahu kalau tahun depan ya sudah memungkinkan untuk pelaksanaan kembali klasikal, tapi kita sudah berada di era new normal. Tidak mungkin kita akan kembali lagi seperti yang sebelumnya. Kita akan beradaptasi. Dan memang aturan, kebijakan LAN saat ini lebih cenderung ke pembelajaran e-learning. Karena lebih efisien. Baik dari sisi waktu, biaya. Kalau klasikal nanti kan ada makan siang, makan malam, rame-ramenya. Ya, nah, bagi peserta suka nih, karena di situ serunya ya. Nah, itu semua. Nah, jadi yang paling penting adalah di sini mampu untuk agenda 3 ini mampu mengaktualisasikan, kemudian memahami dan mengaktualisasikan pelayanan publik. Lain-lain itu pelayanan publik apa? Tahu prinsip pelayanan publik. Apa saja nih? Ada 9 atau 11 prinsip-prinsip pelayanan publik. Apa saja prinsipnya? Halo? Halo? Hai? Oh, tidak ada yang bergerak foto, saya takut ini saya sudah keluar lagi. Apa aja prinsip-prinsip pelayanan publik? Ya, izin Bu. Ya, silakan Pak Andre Ardi. Dengan Pak. Siapakah? Siapa? Oh iya, Pak Batiar, Pak Parno. Izin Bu, di sini saya menyebutkan beberapa prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama itu adalah kepastian hukum, kemudian kesamaan hak, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Ya. Sekian. Ada yang cocok, familiar, tetapi yang lainnya itu dapat dari mana Pak Parno? Google ini Bu, Google kayaknya. Iya. Oh, Google ini. Itu dia. Jadi sumber belajar kita itu dari modul ya, supaya kamu enggak kemana-mana, kamu bisa hilang nanti ditelan samudra. Bisa hilang kamu nanti ya. Jadi yang relevan itu sekarang kaitannya dengan pelayanan publik ini ya adalah partisipatif, efektif, efisiensi, murah dan murah, biaya murah, Perspektif. apalagi responsif, Perspektif. apa? Respectful. Sikap menghormati.
Respect. Oh, respect. Ya, respect atau responsif ya. Nah, jadi cepat tanggap lah istilahnya ya. Iya, dibuka modulnya, jangan di Google. Tapi bisa juga di Google, bantuan Google, kita cari modul pembelajaran LAN. Karena itulah yang sudah diinikan. Tapi mungkin ya ada 9 kalau saya nggak salah. Itulah prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang mesti kita terapkan sebagai pelaksana ya, sebagai fungsi dan pelaksana ASN, sebagai ASN. Ya, Pak Parno ya. Siap, Bu. Siap. Oke. Iya, saya memang di sini mereview kembali ya supaya sama konsepnya. Nah, itu. Jadi penekanannya pada ini selalu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ya, maka disusunlah kurikulum ya, teman-teman mendapatkan kurikulum berbasis agenda. Jadi sebelum Perlan nomor 1 ini ada kurikulumnya Latsar itu berbeda. Jadi hati-hati kalau contoh laporan yang kurikulumnya kurikulum tak lalu. Laporan. Ya, membuat laporan di mana lalu itu adalah berbasis mata pelatihan. Jadi aneka itu masing-masing satu Widya Iswaranya yang handle. Saya kebetulan di komitmen mutu misalnya, kebetulan pelayanan publik. Saya nggak mau singgung-singgung itu WOG karena ada pematerinya sendiri. Saya nggak mau singgung-singgung anti korupsi. Ya. Artinya tetap harus kita kasih gambaran. Kalau saya, style saya, gaya saya dalam pembelajaran klasikal itu lebih kepada tujuan pembelajaran. Ya, jadi saya juga tidak mau membatasi ya, karena itu adalah sebuah proses di dalam diri seseorang sebagai seorang ASN yang profesional. Nah, tetapi LAN rupanya sudah melihat ini bahwa nilai-nilai dasar itu adalah internalisasi pada setiap diri peserta. Ya, bukan hanya knowledge-nya, bukan hanya sekedar mengetahui, memahami, tetapi lebih kepada mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan pelayanan ya sebagai pelayan masyarakat. Nah, semua itu sudah didesain dalam kurikulum Latsar pada agenda 1 kepada penekanannya pada sikap perilaku bela negara. Jadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua, nilai-nilai dasar. Itulah yang kita kenal aneka ya. Nah, ini nanti akan Anda cari relevansinya yang mana di antara aneka ini yang paling tepat. Jadi jangan memaksakan semua nilai aneka masuk. Ya, tetapi apa output, tahapan apa yang sangat relevan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Tapi jangan juga miskin nilai. Miskin nilai itu ya akuntabilitas. Satu saja, tanggung jawab atau jujur. Itu saja. Nah, tahapan kedua, komitmen mutu. Inovatif. Itu namanya miskin nilai. Padahal dalam sebuah kegiatan atau tahapan kegiatan itu banyak bisa memuat nilai-nilai dasar. Ya. Satu nilai saja mempunyai indikator nilai yang banyak. Ya, itulah maksudnya apa? Supaya Anda itu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Ya, menghadirkan dalam kegiatan aktualisasi Anda. Tapi jangan juga maksa. Ya, jangan juga maksa karena nanti akan ditanya nih apa keterkaitannya kejujuran dengan kegiatan kamu, tahapan kegiatan ini.
Jadi kalau tidak mampu melihat relevansinya, hubungannya, dan cara analisisnya akan kelihatan. Nah, ketahuan bahwa analisisnya nggak dalam, nggak tajam pisaunya. Ya, cara bedah masalah itu nggak tajam. Sehingga ya membuat tidak fokus dan apa namanya ya sekedar menjalani ya. Nah, mudah-mudahan kita punya banyak waktu kesempatan. Biasanya saya 2 sesi terakhir lebih kepada rancangan aktualisasi ya, feedback, memberikan feedback tentang rancangan aktualisasi karena agenda 3 ini adalah agenda di penghujung ya, akhir. Nah, tidak ada lagi yang Anda selanjutnya action ya. Nah, nanti akan ada coach lagi yang akan punya tanggung jawab untuk mendampingi ya. Tetapi remote-nya atau key-nya itu ada sama peserta latsar itu sendiri. Bukan kepada mentor atau kepada ini. Mentor itu ya memberikan arahan, dukungan. Coach itu menggali potensi-potensi. Ya. Nah, tetapi itu yang Anda munculkan sendiri. Bagaimana bisa memunculkan? Ya melalui proses berpikir kritis. Proses berpikir kritis itu gimana? Melalui proses analisis. Ya. Di mana yang diharapkan di sini adalah kemampuan potensi otak kanan. Ya, karena kita, sistem pendidikan kita di Indonesia itu memang lebih potensi otak kiri yang dipakai, ya menghafal, mengingat, ya itu semua yang tersusun terapi itu. Nah, tapi kalau potensi otak kanan itu adalah kreativitas, menimbulkan inovasi atau cara-cara baru atau kreativitas yang menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya. Jadi merancang nanti kegiatannya atau mendesain kegiatannya nggak perlu hebat-hebat. Hal-hal sederhana saja bisa memberikan manfaat yang besar ya, baik bagi individu, masyarakat, organisasi, dan pemerintah daerah. Nah, itulah yang ini dalam pembelajaran agenda 1, agenda 2, dan sekarang agenda 3, untuk kemudian masuk ke agenda 4, agenda habituasi. Nah, actionnya Anda di situ. Ya. Jadi di agenda habituasi ini atau latsar ini sebenarnya adalah wahana yang disediakan, yang disiapkan oleh penyelenggara untuk teman-teman action, bermain, menunjukkan ya kemampuan diri sesuai dengan tugas dan jabatannya. Nah, sehingga itu nanti ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ya, nah, itu teknis dalam umum atau administrasi, kemudian teknis dalam substansinya. Ya, misalnya guru, ya, kompetensi teknis apa yang dibutuhkan? Orang kesehatan, kompetensi teknis apa? Itu nanti akan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang kamu desain. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Supaya nggak habis suaraku. Halo. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 5, Bu. Di jadwal. Maaf. Berarti sudah lewat. Ya, waktunya sudah lewat. Semua saya lihat masih asik menerangkan. Jadi betul. Saya juga lebih asik kalau sudah masuk. Makanya slide biasa di sesi kedua baru tuntas. Karena kelompok 11 sudah live.
karena selama masih ada Bu Emi masih aman itu. Oke, tapi kita mau siap-siap mau maghrib juga ya. Jadi begitu ya, saya sambil begini sambil mereview dan memancing terus teman-teman untuk bisa sampai kepada goal kita. Tujuan pembelajaran kita adalah membentuk PNS yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Itu goal kita. Ya, ini habituasinya. Oke. Ya, kita dibatasi oleh waktu. Kita masih ketemu 3 sesi lagi, tetapi saya sarankan untuk lebih bermanfaatnya, berkualitasnya pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, mulai sekarang susunlah, ya. Mulailah berpikir-pikir apa kegiatan aktualisasi yang Anda akan susun. Nanti di 2 sesi terakhir saya akan membantu, akan membagi atau menekankan skill keterampilan mendiagnosa, keterampilan menganalisis, bagaimana dari sebuah isu sampai kita ketemu akar penyebab masalah dan memberikan gagasan penyelesaian masalahnya. Ya, jangan setiap pembelajaran siap saja di muka kamera menerima, ya, tetapi lebih banyak berinteraksi, proaktif ya, karena metode pembelajaran saya ya interaksi ya, interaksi peserta dengan fasilitator. Oke, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Makasih Bu Emi. Bagaimana kita live sendiri? Ya silakan ya. Mungkin ada yang masih di kantor atau apa. Ya kita langsung live saja ya. Atau harus ke ruangan besar ya? Enggak. Walaupun ada Pak Reza. Oke. Makasih Pak Reza. Bu Iva. Makasih semuanya. Oke, sampai jumpa. Udah selesai ya. Izin Bu, Ibu Dokter. Ya. Sebelum Pak Parno. mengakhiri pembelajaran, kita biasa laporan Bu. Laporan. Ya, untuk laporan kalau untuk pembelajaran hari ini telah diterima. Untuk laporannya saya tugaskan Pak Andi Mahardika untuk laporan penutup. Ya, silakan. Siapa yang bicara ini? Izin Bu dengan Pak Parno. Ya, selaku ketua kelompok. Pak. Bu. Oh, ketua kelompok ya, langkah bagusnya karena ini Anda teman-teman semua ya. Nah, jadi saya meminta kesediaan. Kalau Anda bilang mau menugaskan, sepertinya Anda kepala dinas di sini ya, sama teman-temannya yang lain. Ya, nah, itu untuk membangun persepsi yang positif gitu ya. Siap Bu, siap. Oke, kan sama kedudukannya ya sebagai peserta. Nah, bagusnya ya, minta tolong ya kebersamaan ya sama-sama. Oke, silakan. Siap. Saya ulangi, saya minta kesediaan Pak Andi Mahardika untuk laporan kita hari ini. Ya, Pak Andi, silakan. Siap, laksanakan. Untuk seluruh peserta, duduk siap. Gerak. Materi pembelajaran telah diterima, laporan selesai. Ya, baik. Laporan diterima. Akhiri dengan doa. Terima kasih. Laksanakan. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Greg? Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya live duluan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Pak Reza. Iya Bu. Terima kasih Bu. Kasih Pak Reza. Live Pak Reza.